Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dona Ramadhani. Selanjutnya ada Muhammad Fadil Gusti, Muhammad Abtaloka, Fadlil Radi Yoswandri, dan Ihsan Anugrah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan industri metalurgi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini mengenai tugas besar tentang perancangan industri metalurgi sendiri. Berikut merupakan outline yang akan kami sampaikan pada video ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kedua aspek-aspek pasar, yang ketiga neraca material, heat balance, dan layout perusahaan. PT Langit Lindung didirikan pada tanggal 5 September 2020. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah mendapatkan lisensi untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan serta produksi nikel di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan tambang dan pengolahan nikel laterit dan memproduksi nikel dalam bentuk matte yang diolah dengan fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu yang akan beroperasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun komitmen pada perusahaan ini adalah untuk menjadikan perusahaan pengolahan nikel standar terbaik dengan melakukan pengawasan dari awal hingga akhir, sehingga produk yang dihasilkan secara teliti, efektif, dan efisien, serta mengutamakan proses dan produk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa aspek yang terdapat pada perusahaan ini yaitu yang pertama ada aspek kebutuhan. Sebagai bahan untuk kebutuhan industri, strategis, dan teknologi tinggi, nikel mempunyai potensi menghasilkan nilai tambah yang sangat besar. Pemanfaatan cadangan nikel dengan hanya mengekspor sebagai bahan mentah menghilangkan banyak peluang yang dapat diperoleh dibandingkan apabila dilakukan pengolahan di dalam negeri. Selain perolehan nilai tambah, juga mendukung tumbuh kembangnya industri yang lebih hilir, penciptaan lapangan kerja, serta penguasaan dan tumbuh kembangnya teknologi yang semakin lebih maju. Di samping itu, mineral ikutan yang terkandung pada bahan mentah akan terbawa, serta semakin banyaknya kehilangan yang diakibatkan oleh pengolahan yang tidak optimal. Nikel merupakan salah satu logam penting dan banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan nikel saat ini 60% digunakan sebagai bahan baku stainless steel, sebanyak 14% dilakukan sebagai bahan paduan nikel atau superalloy, dan sisanya nikel digunakan sebagai material electroplating, bahan pengecoran, baterai, dan katalis. Penggunaan nikel yang sangat luas dikarenakan sifatnya yang tahan korosi dan tahan akan temperatur tinggi, menurut Barkasj 2010. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia, seperti pada stainless steel, campuran besi baja, perangkat otomotif, dan baterai. Aspek selanjutnya yaitu aspek hukum. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, lalu pada pasal 95 huruf C, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan pemegang izin usaha pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri. Selanjutnya ada aspek sumber daya. Pada dasarnya, produksi nikel berasal dari dua tipe biji, yaitu laterit dan sulfida. Cadangan biji nikel yang tersedia di dunia sekitar 70% adalah nilai biji nikel laterit, sedangkan 30% adalah biji sulfida. Namun, penggunaan biji laterit hanya sebesar 40%, sementara penggunaan biji sulfida sebesar 60%. Hal ini dikarenakan biji sulfida yang kandungan nikelnya relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 1,5 hingga 4%, sedangkan biji laterit maksimal hanya mengandung nikel sebesar 0,5 hingga 2%. Dengan kandungan nikel yang lebih tinggi, menyebabkan biji sulfida mudah untuk diolah dan membutuhkan lebih sedikit energi. Akan tetapi, penggunaan yang tinggi pada biji sulfida mengakibatkan menurunkan jumlah cadangan biji sulfida itu sendiri untuk diolah menjadi nikel. Karena dunia masih membutuhkan nikel, digunakanlah biji laterit untuk diolah menjadi nikel dan akan menjadi sumber utama untuk produksi logam nikel. Berdasarkan data energi dan sumber daya mineral atau SDM, Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 2.633 juta ton, dengan cadangan nikel sebesar 577 juta ton,
Sedangkan Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 1.576 ton dari cadangan nikel dunia menurut Astuti 2012. Terdapat 3 daerah penghasil nikel di Indonesia, yaitu Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2016, nikel merupakan salah satu jenis produksi pertambangan yang paling menonjol di daerah Sulawesi Tenggara. Selain itu, Sulawesi Selatan komoditas ekspor terbesar adalah nikel dengan nilai ekspor sebesar 36,57 ton dolar atau 53,30% dari total nilai ekspor. Biji nikel laterit dihasilkan dari pelapukan batuan ultramafic dengan kandungan zat besi dan magnesium yang cukup tinggi, dan biasanya terdapat di daerah tropis maupun subtropis. Maka dari itu, kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan memajukan perekonomian bangsa. Dalam mendirikan perusahaan, kita dapat menganalisa terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang akan kita dirikan. Tujuannya untuk dapat mencegah hal-hal yang bersifat buruk dan merugikan bagi perusahaan, serta dapat melihat dan mengambil peluang-peluang yang baik untuk memajukan perusahaan yang akan dijalankan. Berikut merupakan analisa strength, weakness, opportunity, dan threat dalam beroperasinya PT Langit Lindung. Dapat dilihat pada PPT berikut. Proses pengolahan biji nikel meliputi beberapa tahap, yaitu pengeringan, peleburan atau smelting, converting, dan granulation. Dapat dilihat juga pada flowchart berikut. Yang pertama masuk ke proses pengeringan. Biji nikel yang telah didapatkan dari hasil pertambangan akan masuk ke dalam proses pengeringan atau drying, yang merupakan tahap awal pengolahan biji nikel dan dilakukan menggunakan rotary dryer. Sumber panas yang digunakan yaitu bahan bakar umumnya berupa minyak residu. Bahan bakar akan disemprotkan dari arah ujung dan samping dapur pengering. Pada tahap ini, biji nikel yang awalnya memiliki kadar air sekitar 35% akan dikeringkan kadar airnya menjadi 20%. Setelah pengeringan, dilanjutkan dengan proses reduksi. Setelah mengalami pengeringan dengan kadar air 20%, kemudian biji nikel ini akan diumpankan ke dalam rotary kiln untuk direduksi. Pada tahap awal, kadar air biji nikel akan berkurang menjadi 0%. Kemudian, biji nikel akan mengalami proses reduksi, di mana proses reduksi ini akan mengkonversi nilai nikel oksida menjadi logam nikel dan logam besi. Adapun bahan reduktor atau pereduksi yang digunakan adalah gas CO dan H2. Gas reduktor ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna minyak residu. Pada tahap ini ditambahkan juga batu bara dan di akhir proses akan ditambahkan sulfur cair. Produk pada tahap ini atau yang disebut juga dengan kalsin akan dibawa ke proses berikutnya, yaitu proses peleburan yang dilakukan dalam electric arc furnace atau EAF, atau disebut juga dengan tungku listrik. Nah, pada proses peleburan atau smelting ini, kalsin akan dilebur di dalam tungku lebur menggunakan electric arc furnace atau EAF, di mana kalsin dilebur menjadi matte yang memiliki kualitas tertentu. Selain nikel matte, pada tahap ini juga dihasilkan slag atau pengotor. Tahap ini menghasilkan nikel matte yang mengandung nikel sekitar 27%. Matte cair akan ditampung di dalam ladle untuk selanjutnya ditransfer menuju konverter. Proses converting atau pemurnian adalah proses peningkatan kadar nikel dalam matte cair yang dihasilkan dari dapur listrik atau electric arc furnace. Kadar nikel naik setelah proses converting, sedangkan kadar besi dalam matte cair ini akan turun. Jadi, proses converting merupakan proses pemurnian nikel matte cair. Converting dilakukan dalam top blown Caldo tipe rotary converter atau TBRC. Pada tahap ini, kadar nikel dalam matte cair ditingkatkan sehingga mencapai kadar nikel sekitar 78%, sedangkan kadar besi menjadi 0,7%. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai flux bahan imbuhnya. Selanjutnya proses granulasi atau granulating. Proses granulasi merupakan tahap akhir dari pengolahan biji nikel menjadi matte. Matte cair dari proses converting ditransfer menggunakan ladle ke
tempat granulasi. Pada proses granulasi, match air disemprotkan dengan air yang bertekanan tertentu sehingga match air ini membeku dan membentuk granul-granul atau partikel-partikel kecil, sehingga dihasilkanlah produk berupa granul nikel matte. Nama saya Fadil Radio Suandri. Saya akan menjelaskan tentang analisa pasar ataupun analisa permintaan pada perusahaan ataupun produk yang akan kami buat nanti. Permintaan pasar adalah jumlah yang akan dibeli oleh kelompok pembeli pada suatu wilayah, waktu, dan lingkungan pemasaran tertentu. Fungsi sebenarnya kenapa kita menganalisa pasar ataupun menganalisa permintaan yaitu untuk mengetahui karakteristik produk yang diperlukan oleh para pelanggan dan juga permintaan dan penawaran pada produk yang akan kita buat. Untuk pertama kita akan menghitung produksi nikel matte untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan acuan yang kita gunakan sebelumnya yaitu pada produksi PT Vale dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Lalu dilakukan perhitungan dengan menggunakan produksi dari PT Vale yang pada tahun 2014 sampai tahun 2019 agar mendapatkan persamaan Y yang akan digunakan untuk mendapatkan rencana produksi nikel matte pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tabel dapat didapatkan rencana produksi Ni matte dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan memasukkan nilai X ke persamaan Y yang telah didapat dari perhitungan produksi nikel matte sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan menghitung harga penjualan atau nilai penjualan nikel matte untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2020 sampai 2024 dengan acuan yaitu tren harga jual nikel matte di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang didapat dari average price for nickel worldwide dari web statista.com. Lalu akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan harga jual nikel matte pada tahun 2015 sampai 2019 USD per ton yang akan didapatkan persamaan Y yang akan digunakan untuk menghasilkan atau mendapatkan harga jual Ni matte pada tahun 2020 sampai 2024. Dapat dilihat pada tabel dengan memasukkan nilai X pada persamaan Y yang didapat dari perhitungan harga jual nikel matte di tahun-tahun sebelumnya akan didapatkan peramalan harga jual untuk nikel matte pada 5 tahun ke depan dalam USD per ton. Lalu berikutnya kita akan menghitung harga penjualan atau nilai penjualan nikel matte untuk berikutnya setelah didapatkan rencana produksi nikel matte dan harga jual nikel matte pada 5 tahun ke depan ataupun pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kita dapat menentukan nilai penjualan nikel matte pada 5 tahun ke depan dan juga pada per tahun, yaitu dengan mengalikan rencana produksi nikel matte dengan harga jual nikel matte pada tahun tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut hasil ataupun nilai penjualan nikel matte dalam USD. Lalu berikutnya setelah kita melakukan perhitungan perencanaan penjualan dan produksi ataupun analisa pasar, kita akan menentukan spesifikasi produk nikel matte yang akan diproduksi oleh PT Rangit Indung, yaitu dengan mengacu pada peraturan SDM nomor 25 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa untuk nikel matte batas minimum yang diperbolehkan untuk diekspor ataupun diolah sampai menjadi nikel matte, batas minimum kadar Ni pada nikel matte yaitu lebih besar dari 70%. Dan juga acuan spesifikasi produk dari PT kami yaitu mengacu juga pada spesifikasi produk nikel matte dari PT Vale. Selanjutnya adalah perhitungan stoikiometri. Pada setiap reaksi kimia diperlukan kesetimbangan rumus molekul untuk senyawa kimia dengan persamaan stoikiometri. Pada proses reduksi laterit terdapat beberapa reaksi kimia yang terlibat seperti reaksi reduksi dan dekomposisi. Adapun data yang dibutuhkan dalam perhitungan komposisi material yang pertama adalah data biji nikel laterit.
Dari hasil pengujian EDX diperoleh data sebagai berikut yang terdapat pada tabel 1. Selanjutnya adalah data tentang batu bara. Dari data pengujian proximate analysis, fixed carbon yang terdapat pada batu bara memiliki konsentrasi sebesar 42,35%. Dari data pengujian XRD, mineral-mineral kompleks yang terkandung dalam laterit diolah menjadi senyawa oksida antara lain hematit atau Fe2O3 dan juga nikel oksida atau NiO. Dari kadar unsur dalam laterit, maka jumlah Fe2O3 dan NiO diketahui dengan cara sebagai berikut. Jika diasumsikan dalam 100 kg ore, maka terdapat 79,1530 kg Fe2O3 dan 1,5960 kg NiO. Dan dapat diperoleh nilai mol dari Fe2O3 dan NiO. Dalam mereduksi nikel oksida dan besi oksida pada laterit, terdapat beberapa tahap. Berikut adalah perhitungan stoikiometri. Reaksi pertama adalah merubah Fe2O3 menjadi Fe3O4. Reaksi kedua adalah reaksi yang merubah Fe3O4 menjadi FeO. Reaksi ketiga adalah reaksi yang merubah FeO menjadi Fe. Dan yang terakhir adalah reaksi keempat yang merubah NiO menjadi Ni. Kemudian menghitung kebutuhan batu bara. Yang pertama adalah menghitung total mol C. Total mol C dapat diperoleh dari perhitungan stoikiometri 4 reaksi. Kemudian massa C yang dibutuhkan dengan cara mengkali total mol C dengan ARC. Kemudian massa batu bara yang dibutuhkan dengan cara 100 dibagi dengan fixed carbon dikali dengan massa C. Didapat hasil batu bara yang dibutuhkan adalah 49,8 kg. Selanjutnya adalah perhitungan flux dolomit. Berikut pada tabel 2 merupakan hasil pengujian EDX batu kapur. Batu kapur berperan sebagai penyedia gas CO2 untuk reaksi yang akan menghasilkan gas reduktor CO. Total mol CO2 diperoleh sebesar 247,83 mol. Berikut adalah reaksi dekomposisi termal yang terjadi pada dolomit. Diperoleh mol dari CaMgCO32 sebesar 123,91 mol. Lalu dapat diperoleh massa dolomit sebesar 22.842,6 gram. Komposisi si nikel ini memiliki komposisi 77,5%, komposisi karbonnya 1,3%, lalu komposisi kobaltnya 0,8%, komposisi Fe-nya 0,4%, dan komposisi si sulfurnya adalah 20%. Lalu selanjutnya ada komposisi raw materialnya. Nah, jadi material yang kita gunakan ini ada 3 ya. Ada laterit sebagai bijinya, lalu ada dolomit sebagai flux, di mana flux itu memisahkan antara slag dan juga si liquid metalnya. Lalu ada juga coal sebagai bahan bakarnya. Nah, si laterit ini memiliki komposisinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses rotary dryer, di mana mass balance dari input dari rotary dryer itu bisa kita masukkan feed. Nah, feednya itu ada di 1.103.500,76 kg per jam. Nah, untuk outputnya sendiri ada 3, ada dry ore, flue dust, dan off gas. Nah, jadi ini kita melihat persentase dari dry ore, flue dust, dan off gasnya sendiri. Itu dry ore-nya ada 73,52%, flue dust-nya ada di 0,08%, dan off gasnya itu 26,4%, sehingga kalau di totalnya itu ada 100%. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kita hanya si persennya ini, persen dari dry ore, flue dust, dan off gasnya ini dikalikan dengan si feed tadi, sehingga didapatkan angka-angka dari berat dry ore-nya sendiri itu didapatkan 811.293,76 kg. Nah, sementara flue dust-nya ini 882,8 kg, dan untuk off gas-nya sendiri ada di angka 291.324,20. Nah, oh iya, sebelumnya tadi saya menjelaskan persen-persennya tadi itu didapatkan dari perusahaan yang serupa.
Untuk perhitungan komposisi atau berat dari dry ore, flue dust, dan off gas sendiri sama seperti perhitungan wet ore, di mana total dari beratnya dikalikan dengan persen kadar sehingga didapatkan berat-berat dari masing-masing unsur dapat dilihat pada Excel. Nah, untuk selanjutnya dry ore dari output rotary dryer itu kita masukkan sebagai input rotary kiln. Nah, di rotary kiln ini kita mulai menambahkan feed, di mana feednya ini ada coal dan dolomite. Nah, di sini dapat dilihat coalnya itu dimasukkan sebanyak 405.646,88 kg. Nah, angka ini didapat dari perbandingan antara dry ore, coal, dan dolomit. Ada di perhitungan stoikiometri yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk dolomit sendiri itu persennya itu ada 23%, sehingga perbandingan antara dolomit, coal, dan dry ore adalah 23% banding 50% banding 100%. Nah, untuk outputnya sendiri itu dari rotary kiln itu ada hot calcine, flue dust, dan juga off gas. Sama seperti rotary dryer, kami mencari dari perusahaan terkait yang sama juga menggunakan rotary kiln pada produksinya. Didapatkan persentase kalsinnya itu ada 42,8%, persentase dari flue dustnya itu 1,6%, dan persentase off gasnya itu ada di 55,6%. Nah, persen-persennya tadi itu kita kalikan dengan feed yang masuk dari rotary kiln, di mana feed yang masuk itu ada massa dolomite, ada massa coal, dan dry ore yang ditotal lalu dikalikan dengan persen yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga didapatkan total massa dari hot calcine, total massa dari flue dust, dan total massa dari off gas. Yang selanjutnya akan kita cari massa dari tiap-tiap unsur, yang dimana kadarnya ini sudah kita ketahui, kita cari, tinggal dikalikan dengan si total massanya tadi, sehingga didapatkan total dari didapatkan massa dari tiap-tiap unsurnya. Selanjutnya kita masuk ke electric arc furnace. Nah, dari proses sebelumnya, proses rotary kiln, kita mendapatkan hot calcine. Nah, output hot calcine ini akan langsung kita masukkan sebagai input dari electric arc furnace. Input dari electric arc furnace ini bukan hanya hot calcine, ditambahkan juga elektroda pasta elektroda yang mengandung unsur karbon dan SiO2 dengan massa totalnya itu 780. Nah, kita sudah tahu kadarnya dari si pasta elektroda ini, karbonnya berapa dan SiO2-nya berapa. Seperti biasa tinggal dikali persentasenya hingga didapatkan berat per unsur. Lalu dari hot calcine tadi juga sudah diketahui, lalu masuk ke proses dan dihasilkan ada furnace mate, flue dust, furnace slag, dan juga off gas. Nah, di sini persentase hasilnya itu ada di furnace mate ada di angka 5,58%, flue dustnya itu 0,08% massa atau input, furnace slag-nya itu ada di 67,94%, dan off gasnya itu ada 26,4%. Nah, persentase ini digunakan seperti tadi untuk mengetahui total massa dari tiap-tiap hasil yang didapatkan atau output yang didapatkan. Nah, untuk penghitungannya berarti tadi kan kita inputnya ada elektroda dan pasta elektroda dan juga ada hot calcine. Nah, itu di total dari beratnya, lalu tinggal dikalikan persentase tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk kita mencari tiap-tiap unsur seperti biasa, tinggal dikalikan dengan si kadarnya sehingga didapatkan kadar dari tiap-tiap unsur. Lalu setelah kita melakukan proses di EAF, kita masuk ke Peirce-Smith converter.
di mana input dari Pearce-Smith converter ini ada furnace mate atau output dari EAF tadi yang furnace mate, lalu ada juga flux silica. Nah, si flux silica ini inputnya itu 5% dari si furnace mate. Nah, jadi tinggal dikalikan aja 5% dari furnace mate itu ada di 1678,17 kilo. Untuk mencari beratnya itu seperti biasa kita mencari persen dikali massa total sehingga didapatkan berat dari masing-masing unsur. Nah, untuk output dari Pearce-Smith converter ini didapatkan nickel matte, flue dust, converter slag, dan juga off gas. Dimana seperti tadi kita juga sudah mencari dari perusahaan terkait persen-persen dari outputnya sendiri itu. Nickel matte itu ada di 23,68%, flue dust itu ada di 0,08%, converter slag ada di 57,94%, dan juga off gas ada di 18,3%. Nah, untuk mencari total massa dari masing-masing outputnya sendiri seperti tadi masih sama, total input dikalikan dengan persen yang tadi sudah disebutkan. Nah, jika untuk mencari tiap-tiap unsur tinggal dikalikan persen kadarnya dikali dengan total massa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan heat balance dari perencanaan industri nickel matte yang akan kami buat. Heat balance yang pertama yaitu pada rotary dryer. Jika kita melihat tabel berikut, maka yang akan menjadi input rotary dryer adalah wet ore dengan berat 1103,501 ton per hour. Data ini didapatkan dari perhitungan mass balance yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menghasilkan nikel dengan berat 8,3243 ton per hour. Nah, selanjutnya, panas yang digunakan dalam pengeringan ini berasal dari fuel oil HSFO atau High Sulfur Fuel Oil yang terlebih dahulu mengalami proses pemanasan oleh steam hingga kurang lebih temperaturnya itu adalah 100 derajat Celcius, dan proses pengabutan HSFO oleh steam bertujuan agar pembakaran dapat berlangsung dengan baik. Berat HSFO yang digunakan untuk mengeringkan wet ore sebanyak 1103,501 ini adalah 0,026 ton per hour dengan entalpinya itu sebesar 40.271 kJ per gram. Untuk mendapatkan nilai heat content yaitu nilai entalpi dikali berat. Jadi 40.271 dikali 0,026 ton per hour menghasilkan heat content sebesar 1047,046 megajoule per hour. Untuk mencari data MW atau megawatt, maka nilai dari heat content yang telah didapatkan tadi dikali 2,78 kali 10 pangkat minus 4, maka hasilnya yaitu 0,2911. Nah, sedangkan karena wet ore ini tidak memiliki nilai entalpi, maka heat content dan data MW-nya itu 0. Selain panas dari HSFO, terdapat juga panas pembakaran, yaitu es menjadi gas SO2, dan karena di sini merupakan proses pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air, maka H2O menjadi gas H2 dengan berat masing-masing yang telah terlampir seperti berikut, dengan nilai entalpinya itu untuk es menjadi SO2 12,340 kJ per gram. Nah, untuk yang H2O menjadi gas H2 itu bernilai negatif karena H2O menjadi H2 merupakan reaksi penguraian. Untuk heat content dari masing-masing sudah terlampir dan MW atau megawattnya juga sudah terlampir. Untuk mencari total nilai heat input, tinggal ditambahkan saja
Untuk yang heat content berarti 1047,046 ditambah minus 78,706 menghasilkan total heat inputnya itu 968,34. Sedangkan untuk yang nilai MW-nya itu 0,2911 ditambah minus 0,0219 menghasilkan nilai MW 0,2692. Nah, untuk mengetahui persen dari masing-masing heat content, yaitu heat content dari masing-masing input dibagi total heat input dikali 100% sehingga menghasilkan persen yang telah terlampir. Input tersebut kemudian akan diproses di dalam rotary dryer sehingga akan menghasilkan keluaran atau output rotary dryer berupa yang pertama dry or, yang kedua das, yang ketiga off gas, di mana memiliki berat masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana berat ini dapat diketahui dari perhitungan mass balance yang telah dijelaskan sebelumnya dengan temperatur hasil operasi dari rotary dryer yaitu 200 derajat Celcius dengan entalpi masing-masing yang telah terlampir sebagai berikut. Dan kemudian untuk mengetahui heat content dari tiap output, maka nilai entalpi dikali berat sehingga hasilnya dapat diketahui pada tabel ini. Kemudian untuk mengetahui nilai dari MW yaitu heat content dikali 2,78 kali 10 pangkat minus 4 sehingga hasil datanya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui subtotal sensible of gas tinggal ditambah aja off gas dari yang H2O 16,664 hingga gas yang H2 yaitu 0,320 sehingga menghasilkan beratnya itu sebesar 291,324 dengan heat contentnya itu sebesar 336,088 dengan MW 0,0934. Nah, jadi total heat outputnya itu tinggal ditambah aja subtotal sensible of gas 336,88 ditambah 0,581 heat content dari das ditambah 624,696 heat content dari dry or sehingga menghasilkan total heat output yaitu 961,365 dengan nilai MW-nya 0,2673. Nah, untuk mencari persen sama seperti sebelumnya, heat content dari masing-masing output dibagi total heat output dikali 100%. Nah, sehingga dapat diketahui datanya sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui heat loss yaitu total heat input dikurang total heat output. Nah, heat loss-nya itu yang pertama 6,975 dengan MW 0,0019. Oke, selanjutnya heat balance pada rotary kiln. Jika kita lihat tabel berikut, nah yang menjadi input rotary kiln yang pertama adalah dry or hasil atau output dari rotary dryer. Terus ada penambahan coal dan dolomite, di mana ketiga input ini beratnya itu dapat diketahui dari mass balance yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada freeboard radiation atau radiasi panas yang bebas, dan ada udara yang tidak terfiltrasi atau tidak tersaring. Nah, untuk dry or, coal, dan dolomite terjadi proses preheating dengan temperatur 300 derajat Celcius, freeboard radiation 1000 derajat Celcius, dan inlet air 35 derajat Celcius dengan entalpi yang datanya itu hanya pada dry or dan coal. Dengan heat contentnya itu telah dijelaskan pada tabel berikut nilai-nilainya. MW-nya juga
telah terlampir, dan terdapat juga panas pembakaran di mana beratnya ini dari perhitungan mass balance, entalpinya diketahui, heat contentsnya tinggal dikali aja, entalpi dikali berat, sehingga hasilnya dapat diketahui sebagai berikut dengan megawattnya sebagai berikut juga. Nah, untuk mengetahui total heat inputnya, heat content dari subtotal yang atas 19.214,337 ditambah 8.399,283, total heat inputnya itu menjadi 27.613,620 dengan MW-nya itu 7,6766. Nah, input tadi kemudian diproses di dalam rotary kiln sehingga menghasilkan keluaran atau output sebagai berikut. Yang pertama, hot calcine, yang kedua das, yang ketiga off gas. Dengan beratnya itu dapat diketahui dari data mass balance. Nah, karena rotary kiln ini merupakan proses pereduksi sehingga akan menghasilkan dissociation heat. Di sini terdapat perbedaan temperatur. Yang pertama itu 700 derajat Celcius pada hot calcine dan das, dan 900 derajat Celcius pada off gas. Nah, pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan temperatur sebagai berikut ini. Kemudian untuk data heat content dan MW dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk mengetahui total heat output, yaitu jumlah dari heat content hot calcine ditambah heat content dari das ditambah subtotal sensible of gas ditambah dissociation heat, sehingga hasil dari total heat outputnya itu 27.606,051 dengan nilai megawattnya itu 7,6745. Nah, heat loss-nya itu total heat input dikurang total heat output, sehingga menghasilkan heat content-nya itu, heat loss-nya itu sebesar 7,568 dengan MW-nya itu 0,0021. Selanjutnya, heat balance pada electric arc furnace. Jika kita lihat tabel berikut yang menjadi input EAF, yang pertama itu hot calcine dari output rotary kiln, ada scrap, kemudian electroda paste carbon, ada freeboard radiation, ada in leakage air. Di sini freeboard radiation memiliki temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, jika dilihat dari data perusahaan sejenis, dia itu tidak memiliki nilai entalpi, akan tetapi heat content-nya itu sebesar 4392 megajoule per hour. Nah, selanjutnya untuk mengetahui data-data pada tabel ini sama seperti sebelumnya, dan untuk mengetahui total heat input, berarti jumlah subtotal yang pertama ini yaitu 4.816,705 ditambah 451,095, yaitu total heat inputnya 5.267,800 dengan nilai MW-nya itu 1,4644. Selanjutnya, input tersebut dimasukkan ke dalam EAF sehingga akan menghasilkan output berupa furnace mat dengan temperatur 1360 derajat Celcius, furnace lag 1540 derajat Celcius, das 700 derajat Celcius, dan off gas 700 derajat Celcius. Karena di EAF ini terjadi proses peleburan sehingga terdapat dissociation heat dan heat of reduction. Nah, dengan data entalpi yang sudah diketahui, maka untuk mencari heat content dan MW-nya sama seperti sebelumnya. Untuk mengetahui total heat output, maka heat content dari furnace mat yaitu 40,914 ditambah heat content dari furnace lag 922,744 ditambah heat content dari das 0,317 ditambah subtotal sensible of gas 124,465 ditambah dissociation heat
5.967,201 dan ditambah subtotal reduction of heat 62,486 sehingga menghasilkan total heat output sebesar 7.118,126. Heat content tersebut dikali 2,78 kali 10 pangkat minus 4 menghasilkan megawatt sebesar 1,9788. Selanjutnya, total heat input dikurang total heat output, yaitu 5.267,800 dikurang 7.118,126, maka terjadi energi defisit sebesar 1.850,326. Maka untuk mengatasi energi defisit tersebut, maka inputnya dibutuhkan energi listrik sebesar 1.850,33 dengan megawattnya itu sebesar 0,5144. Yang terakhir, heat balance pada Peirce-Mead converter. Jika dilihat pada tabel berikut, yang menjadi input converternya adalah furnace mat, scrap, silica flux, freeboard radiation, in leakage air, dan terakhir heat of combustion. Dengan berat dan temperatur yang sudah diketahui dan nilai entalpi juga yang sudah diketahui juga, maka didapatkan heat content dan megawatt seperti yang sudah terlampir. Nah, untuk mengetahui total heat input, berarti penjumlahan dari subtotal yaitu 4.415,729 ditambah 96,95 menghasilkan total heat input sebesar 4.512,68 dengan megawattnya itu 1,2545. Kemudian input tersebut dimasukkan ke dalam Peirce-Mead converter sehingga didapatkan output dalam bentuk nickel matte, converter slag, dust, dan off gas. Nah, karena di sini proses permurnian sama seperti sebelumnya, terjadi dissociation heat dan heat of reduction. Dengan berat yang sudah diketahui sebelumnya, dengan temperatur dan entalpi juga sudah diketahui, maka didapatkan heat content yaitu entalpi dikali berat. Dengan untuk megawattnya itu heat content dikali 2,78 kali 10 pangkat minus 4. Untuk mengetahui total heat outputnya, maka itu penjumlahan dari heat content nickel matte sebesar 11.421,400 ditambah heat content dari converter slag 257.610,5 ditambah heat content dari dust 85,4 ditambah subtotal sensible of gas 9,907 ditambah dissociation heat 5.967,201 ditambah subtotal reduction heat sebesar 4.811,2, maka didapatkan total heat output sebesar 279.905,608. Dengan heat content tersebut didapatkan megawatt sebesar 77,8162. Nah, selanjutnya heat input dikurang heat output, maka terjadi energi defisit sebesar minus 275.392,927. Maka dibutuhkan input pada converter tersebut energi listrik sebesar 275.392,927 dengan megawatt sebesar 76,5617. Selanjutnya adalah layout sederhana dari perusahaan Langit Lindung. Ini merupakan layout sederhana perusahaan yang terdiri dari laboratorium, kantor atau office, storage, stockpile, lalu ada plan untuk rotary dryer, rotary kiln, EAF, dan juga converter, serta letak dari power plant dan juga waste dump.
Berikut ada pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.